Risma. Halo semuanya, kali ini tim Konvergensi Jelajah Jurnalistik 2023 sedang berada di kota Semarapura loh. Pada kesempatan kali ini, kita berada di salah satu tempat yang menawarkan jasa destinasi untuk berkeliling ke seluruh destinasi yang ada di Klungkung. Pada kesempatan kali ini juga, kita akan berjalan-jalan bersama Semarapura City Tour ke seluruh destinasi yang ada di Klungkung. Penasaran? Yuk ikutin keseruannya! Semarapura menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Klungkung dan sumber kesenian budaya Bali. Sejarah mencatat bahwa seni atau upacara keagamaan dan budaya Bali lahir dan berpusat di Semarapura. Kertagosa, Museum Semarajaya, Puri Agung Klungkung, dan Monumen Puputan Klungkung merupakan salah satu bangunan pariwisata yang ada di kota Semarapura yang memiliki nilai historikal tinggi sehingga mampu memberikan daya tarik bagi wisatawan. Semarapura memanfaatkan potensi sejarah yang dimiliki untuk dikonservasi melalui pengembangan pariwisata bernama Semarapura City Tour. Dengan Semarapura City Tour, wisatawan akan disajikan dengan destinasi wisata yang begitu memukau hanya dengan Rp15.000 hingga Rp25.000. Wisatawan lokal sudah bisa diajak untuk berkeliling. Destinasi wisata kita yang pertama bersama Semarapura City Tour adalah Monumen Puputan Klungkung, yang dimana Monumen Puputan Klungkung ini mengambil bentuk linggayoni dan di dalamnya terdapat miniatur yang menceritakan tentang sejarah Klungkung. Bangunan Monumen Puputan Klungkung seluruhnya dibuat dari susunan batu hitam setinggi 28 meter dengan kubah bersegi 8 berhias 14-19 buah di antara ruang bawah dan lingga. Seluruhnya melambangkan 28 April 1908, tanggal terjadinya peristiwa Puputan Klungkung. Monumen Puputan Klungkung dibangun untuk menghargai dan mengingat perjuangan masyarakat Bali yang kontra terhadap perilaku kolonial Belanda. Monumen yang syarat dengan nilai sejarah ini ternyata tak hanya menjadi objek untuk menyimpan kenangan perjuangan tak pantang menyerah itu, namun juga menimbulkan daya tarik dari kalangan wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain karena syarat dengan nilai sejarah, monumen ini juga berlokasi di jalur yang strategis sehingga mudah untuk dijangkau maupun untuk menjangkau lokasi wisata yang lainnya. Monumen Puputan Klungkung ini dibangun pada tahun 1992 yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada waktu itu adalah Rudini. Kemudian mengenai sejarah daripada Monumen Puputan Klungkung di sini adalah sejarahnya adalah itulah untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang ada di Klungkung. Monumen Puputan Klungkung ini di dalamnya itu ada diorama. Nah, diorama yang menggambarkan tentang zaman prasejarah. Kemudian zaman kerajaan Gel-Gel pada masa keemasan yang dipimpin oleh raja pada waktu itu adalah Dalem Waturengo. Kemudian ada zaman kolonial Belanda. Kemudian ada zaman di zaman penjajahan Jepang, dan yang terakhir adalah zaman Orde Baru. Monumen Puputan Klungkung ini adalah tingginya dari bawah ke atas itu adalah 28 meter. Itu berbentuk linggayoni. Nah, di bawahnya ada kubah, itu persegi 8. Karena dasar daripada lingga itu ada ratai daun yang berhelai 19. Dan juga pintunya ada 4 pintu. Nah, ini menandakan terbentuknya tanggal puncak Perang Puputan Klungkung, yaitu 8 April 1928. Nah, itulah dia tempat wisata pertama yang telah kita kunjungi. Mari kita kunjungi ke destinasi selanjutnya. Destinasi wisata kedua kita bersama Semarapura City Tour adalah ke areal Kertagosa, yang dimana areal Kertagosa itu sendiri meliputi Balai Kertagosa, Balai Kambang, dan juga Museum Semarajaya. Di bagian Balai Kambang dan juga Balai Kertagosa
Di langit-langitnya dihiasi oleh lukisan Kamasan yang berasal dari desa Kamasan. Kemudian beralih ke Museum Semarajaya. Di dalam Museum Semarajaya menyimpan berbagai peninggalan sejarah dari Kerajaan Klungkung. Kertagosa berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu kerta dan gosa. Kerta berarti baik, luhur, aman, tentram, bahagia, dan sejahtera. Sedangkan gosa berasal dari kata gosita, berarti dipanggil, diumumkan, dan disiarkan. Jadi, Kertagosa berarti tempat untuk mengumumkan hal-hal yang baik atau hal-hal untuk mencapai ketentraman dan kesejahteraan. Kertagosa juga dapat diartikan sebagai tempat raja untuk mengadakan musyawarah yang berkenaan dengan ketentraman dan kesejahteraan bagi kerajaan yang meliputi bidang keamanan dan peradilan. Terletak di jantung ibu kota Klungkung, Kertagosa telah mengalami renovasi dan pelestarian oleh pemerintah. Di balik tembok dengan ukiran Bali tradisional, terdapat dua bangunan tinggi berdiri, yaitu Balai Kertagosa dan Balai Kambang. Selain arsitektur bangunan yang indah, keunikan Kertagosa terletak di langit-langit balai yang ditutupi dengan lukisan tradisional bergaya Kamasan yang menceritakan kisah Nidya Tantri, Bima Swarga, Adi Parwa, dan lainnya. Bergeser sedikit ke ujung sisi barat Kertagosa, terdapat Pemedal Agung Taman Gili Kertagosa, yang menjadi salah satu peninggalan yang tersisa dari Puri Semarapura sebagai penopang kekuasaan pemegang tahta selama lebih dari 200 tahun. Balai Kambang merupakan sebuah balai semi terbuka yang dikelilingi kolam ikan dan lotus. Di langit-langitnya, terdapat pula lukisan khas Kamasan yang berasal dari cerita Kekawin Sutasoma, Panbrayut, dan Palalintang. Objek wisata sejarah Kertagosa ini dulunya adalah bekas daripada kerajaan Klungkung. Nah, kerajaan Klungkung itu mulai berdiri itu sejak tahun Saka Cakra Yuyu Paksi, yaitu tahun Chandra Sengkala, tahun yang ditulis dengan gambar tetapi memiliki makna angka. Itu terbukti ditulis di Pemedal Agung di tempat masuknya menuju istana kerajaan Klungkung, yaitu Cakra Yuyu Paksi yang nilai angkanya adalah Cakra nilai angkanya 1, Yuyu nilai angkanya 6, dan Paksi nilai angkanya 22. Jadi bangunan ini sudah ada sejak tahun Saka Cakra Yuyu Paksi 1622 atau dijadikan Masehi ditambah 78 menjadi 1700 Masehi. Nah, adapun bangunan yang masih tersisa sampai saat ini, kita bisa lihat adalah Balai Kertagosa. Di sana adalah Balai Kertagosa, dan di tengah-tengah ini ada namanya Balai Kambang. Dan di sana kita lihat itu adalah Pemedal Agung, pintu gerbangnya menuju ke Istana Raja. Nah, mengenai sejarah Kertagosa, bangunan Kertagosa itu adalah sejarahnya adalah Kertagosa pada masa pemerintahan Kerajaan Klungkung. Kertagosa itu dipakai sebagai tempat sidang-sidang para raja di seluruh Bali untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan keamanan, kemakmuran, dan keadilan di seluruh wilayah Bali, dipimpin oleh Raja Klungkung pada waktu itu Ide Dewa Agung Jambi. Nah, abad ke-17 sampai tahun 1908. Itu dipakai sebagai tempat pesamuan agung oleh para raja di seluruh Bali. Kemudian pada masa kolonial Belanda menguasai kerajaan Klungkung, kerajaan Bali, maka Kertagosa itu dialihfungsikan menjadi Balai Pengadilan Adat oleh kerajaan Klungkung yang pada waktu diangkat oleh kolonial Belanda yang bernama Regen. Kemudian Balai Kambang ini dulunya pada masa pemerintahan kerajaan Klungkung, Balai Kambang ini fungsinya adalah sebagai markas kawal kehormatan Istana Raja atau para prajurit dari kerajaan Klungkung yang dipilih untuk berdiri di sana, berjaga di sana untuk mengawasi areal kerajaan Klungkung. Nah, mengenai Kertagosa dan Balai Kambang itu yang paling unik bangunan itu adalah langit-langitnya itu dihiasi dengan lukisan
klasik wayang khas Kamasan. Ini lukisan ini dibuat oleh sang maestro pelukis dari desa Kamasan. Nah, itu lukisan yang sekarang kita lihat itu adalah dipasang di tahun 1918 oleh sang maestro pelukis dari Kamasan yang bernama Inyoman Dogol, Iwayan Suke Laye, Nyoman Ngales, Kumpi Remi, Kumpi Rampung. Nah, itu tokoh-tokoh abad pada tahun 1918. Kemudian lukisan ini pernah direnovasi di tahun 1933 dan direnovasi lagi oleh pelukis generasinya lagi, yaitu di tahun 1960. Nah, ya, waktu itu dipimpin oleh Mangkumure dan Pan Semaris. Kemudian ada beberapa yang rusak, itu direnovasi kembali di tahun 1978 oleh generasi pelukis yang maestro yang bernama Inyoman Mandra. Nah, itu. Makanya sampai sekarang tamu-tamu yang berkunjung ke objek wisata sejarah Kertagosa yang paling diminati oleh tamu mancanegara, terutama tamu Eropa, itu adalah Kertagosa dan Balikambang. Karena bangunan ini berarsitektur khas Bali dan juga langit-langitnya dihiasi dengan lukisan klasik khas Kamasan yang satu-satunya ada di dunia. Lalu beranjak dari Taman Gili, selanjutnya kita menyambangi Museum Semarajaya. Museum ini masih berada di satu komplek dengan tempat wisata Kertagosa. Tempatnya berada di Jalan Untung Serapati nomor 3 Kota Semarapura. Museum Semarajaya merupakan museum yang didirikan untuk mengenang peristiwa bersejarah Perang Puputan Klungkung. Peristiwa Perang Puputan Klungkung yang melibatkan masyarakat Bali dengan prajurit Belanda. Di dalam museum, terdapat koleksi benda-benda peninggalan sejarah ditempatkan dalam 3 ruangan. Ruangan pertama menyimpan artefak prasejarah, ruangan kedua menyimpan artefak sejarah, dan ruangan ketiga menyimpan artefak seni atau kerajinan khas daerah Klungkung. Bangunan yang menjadi tempat museum ini juga merupakan sebuah bangunan tua dengan arsitektur unik. Bangunan ini dikenal sebagai salah satu peninggalan Belanda yang dulunya difungsikan sebagai sekolah, tepatnya Sekolah Mulu, yang merupakan sekolah menengah tingkat pertama ala Belanda. Tentang Museum Semarajaya ini, letaknya berada di tengah-tengah wilayah objek wisata sejarah Kertagosa, sebelah barat daripada Kertagosa dan Balikambang. Museum Semarajaya ini dibangun di tahun 1920. Nah, dulunya museum ini adalah bekas sekolah Belanda yang bernama Mulu. Nah, yang bisa bersekolah di Mulu ini adalah sekolah Belanda ini adalah wilayah Kerajaan Gianyar, wilayah Kerajaan Bangli, wilayah Kerajaan Karangasem. Nah, ya, itu pada masa pemerintahan kolonial Belanda menguasai Kerajaan Bali. Nah, sekarang bekas sekolah Belanda ini kemudian dialihfungsikan pada masa kemerdekaan itu menjadi sekolah menengah pertama. Kemudian sampai sekarang sekolah menengah pertama itu diganti lagi menjadi Museum Semarajaya. Nah, adapun bangunan ini dulunya itu dan sampai sekarang kita lihat itu mempunyai arsitektur yang perpaduan antara arsitektur gaya Eropa, ya Belanda kuno, dengan arsitektur Bali. Yang dasarnya adalah arsitektur khas Bali yang dari tengah ke atas itu berarsitektur gaya Belanda. Dan isi daripada Museum Semarajaya sekarang ini adalah di dalamnya berisikan tentang peralatan
pada masa digunakan pada masa kerajaan Klungkung. Seperti keris, tombak, dan lain sebagainya itu. Nah, di ruangan ini sebenarnya ada 4 ruangan ya. Nah, ruangan pertama ada itu mengenai peralatan zaman prasejarah. Kemudian ruangan kedua adalah sejarah yang menunjukkan foto-foto keluarga raja dan peralatannya. Dan ruangan ketiga itu adalah ada peralatan-peralatan yang digunakan oleh penduduk masyarakat Klungkung, yaitu ada alat-alat untuk menenun, alat-alat untuk membuat garam, alat-alat untuk membuat senjata-senjata itu sejenis perapen, itu ditunjukkan di ruangan ketiga. Dan ruangan keempat adalah tentang ditunjukkan tentang peralatan, tentang souvenir-souvenir yang ada di Kabupaten Klungkung, ditunjukkan di ruangan keempat. Nah, itulah perjalanan kita yang kedua bersama Semara Pura City Tour. Selanjutnya, marilah kita beralih ke destinasi selanjutnya, yaitu peninggalan kerajaan yang ada di Bali. Yuk, ikuti keseruannya. Destinasi wisata kita yang ketiga adalah ke Puri Agung Klungkung, yang dimana puri ini merupakan istana dari Raja-Raja Klungkung yang telah ada sejak abad ke-17. Puri ini dulunya sempat hancur dikarenakan adanya perang puputan Klungkung. Saat ini lokasi puri berada di barat Laut Klungkung. Puri Klungkung terletak di sebelah tenggara Bali, tepatnya di Semarapura, Kabupaten Klungkung. Pada saat ini, pelebahan dari Puri Klungkung tidak selengkap dulu lagi karena telah hancur ketika Belanda menyerang Klungkung pada 1908. Bagian yang masih ada pada Puri Klungkung hingga sekarang hanyalah sepotong area di bagian depan di sebelah utara Puri. Saat ini, area tersebut dinamakan Taman Kertagosa. Tersisa pula Gapura Kori Agung pertama yang membatasi area Taman Kertagosa dengan bagian puri selanjutnya di bagian dalam yang sekarang tak tersisa lagi. Terdapat pula Pemedal Agung yang terletak di sebelah barat Kertagosa yang sangat memancarkan nilai peninggalan budaya keraton. Selain itu, juga ada kesamaan-kesamaan dalam bangunan yang ada di Puri Klungkung. Kesamaan tersebut antara lain bangunan bertingkat, berbentuk segi 4, atap berbentuk 5 segi 4, ditopang oleh tiang kayu yang berukir, hiasan berupa ukiran pada bangunan, terdapat patung-patung dan ornamen berupa naga pada tangga, serta tidak berdinding. Perpaduan antara konsep penataan bangunan dan keindahan arsitektur inilah yang menjadi suatu daya tarik Puri Klungkung sebagai objek wisata keagamaan yang ada di Bali. Setelah puas dengan 3 destinasi sebelumnya, bersama City Tour kita akan berangkat ke destinasi yang terakhir. Untuk menuju ke destinasi terakhir kita bersama Semarapura City Tour, kita akan menaiki bus yang disediakan oleh Semarapura City Tour untuk menuju ke lokasi destinasi terakhir berada. Dengan waktu tempuh kurang lebih 5 menit, kita akan tiba di salah satu desa wisata yang terkenal akan lukisan wayang klasiknya. Di tengah perjalanan, kita akan disuguhkan dengan pemandangan kota Semarapura. Destinasi wisata terakhir yang kita kunjungi adalah Desa Kamasan. Kamasan merupakan desa tua yang berada di Kabupaten Klungkung dan saat ini kita berada di salah satu tempat pengrajin dan juga penjual lukisan wayang Kamasan. Yuk mari kita lihat bagaimana lukisan Kamasan tersebut. Lukisan wayang Kamasan memiliki detail yang unik dan makna dalam setiap lukisannya. Dinamakan lukisan Kamasan disebabkan lukisan tersebut berasal dari desa yang bernama Kamasan. Satu karya seni yang menjadi ciri khas dari Kamasan adalah lukisan dengan tema wayang. Lukisan wayang tradisional gaya Kamasan merupakan kelanjutan dari tradisi melukis wong-wongan, yaitu melukis dengan objek manusia dengan alam sekitarnya. Berdasarkan sejarah perkembangan seni lukis wayang klasik di Bali, ditemukan pertama pada prasasti Raja Anak Wungsu pada abad ke-11. Kemudian,
berlanjut pada masa kerajaan Gel-Gel di Kabupaten Klungkung pada 1686 Masehi. Puncak perkembangan seni lukis wayang klasik terjadi pada masa pemerintahan Raja Dalamwatu Renggong pada abad ke-17 hingga ke-18 dengan kemunculan seniman pelopor seni lukis kamasan yang bernama I Gede Mersadi dengan gelar Sangking Mudare. Cerita yang dilukis gaya kamasan banyak mengandung unsur seni dan makna filosofis yang diambil dari cerita Ramayana dan Mahabharata, termasuk juga bentuk pawukon dan palilindon. Salah satu contoh warisan lukisan kamasan telah menghiasi langit-langit di balik Kambang dan Kertagosa Semarapura. Pembuatannya juga terkesan unik karena menggunakan pewarna alami seperti batu pere atau batu gamping untuk menghasilkan warna kuning kecoklatan yang menjadi ciri khas wayang kamasan. Sementara warna hitam dihasilkan dari jelaga lampu minyak dan warna putih dihasilkan dari tulang babi atau tanduk rusa yang dihancurkan menjadi bubuk. Warna tersebut dipoles di atas kain kasar yang telah dicelup ke dalam bubuk bubur beras dan dikeringkan. Tak hanya seni lukis wayang, di desa Kamasan juga berkembang seni tari, ukir, serta kerajinan perak dan emas. Perkenalkan, nama saya Gede Budi Hartawan, sarjana sosial dan politik. Saya adalah kepala desa atau dalam di Bali istilahnya perbekal Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Desa Kamasan di sini terdiri dari 10 banjar-adat dan 4 banjar dinas. Menindaklanjuti Desa Kamasan, mungkin semua orang kebanyakan sudah mengetahui tentang keberadaan Desa Kamasan, yang mana Desa Kamasan tersebut mempunyai potensi seni dan budaya yang begitu luar biasa. Jadi bisa saya gambarkan sini sedikit. Fungsi seni budaya yang ada di Desa Kamasan itu adalah bergelut dalam bidang kerajinan, seperti yang sudah terkenal seni lukis wayang kamasan, ada uang kepeng, ada kerajinan rongsong peluru, kerajinan kuningan, emas, perak, terus ada kerajinan madu gele. Sekarang sudah mulai dari pertanian itu mengembangkan madu gele, kemudian ada kerajinan tenun. Nah, untuk potensi alam memang di Desa Kamasan yang sudah menjadi desa wisata mulai dari tahun 98 itu memang dari segi alam kami belum bisa mengembangkan, karena memang di Desa Kamasan untuk faktor alam itu kami tidak ada yang bisa kami kembangkan. Mungkin itu yang bisa saya gambarkan secara umum tentang keberadaan Desa Kamasan. Kalau untuk dari segi lukisan Kamasan itu ada sangkut pautnya dengan kerajinan emas dan perak dan kerajinan besi. Karena apa? Sedikit saya cerita di sini. Baik dari segi lukisan wayang kamasan, emas, perak maupun kerajinan besi itu bermuara semua dari kerajaan Gel-Gel, di mana Desa Kamasan dijadikan sentra terhadap seni budaya dalam kerajaan Gel-Gel dalam waktu itu masih dipimpin dalam Watu Renggong. Nah, di Desa Kamasan lah dipusatkan segala jenis seni dan budaya itu, yang mana untuk menunjang segala kegiatan yang ada di kerajaan Gel-Gel. Nah, untuk di Gel-Gel sendiri di sana lebih bergelut kepada pertenunan. Jadi dari segi historisnya, sejarahnya, bahwa memang lukisan kamasan, kerajinan emas, perak dan kerajinan pandai besi itu semua bersumber bermuara dari kerajaan Gel-Gel yang dipimpin waktu itu dalam Watu Renggong. Dengan demikian banyaknya kesenian dan juga tempat wisata yang ada di Klungkung, maka dari itulah Semarapura City Tour hadir untuk menemani para wisatawan yang tertarik untuk mendatangi destinasi wisata yang ada di Klungkung. Sekianlah perjalanan wisata kami pada hari ini. Sampai jumpa pada konvergensi jelajah jurnalistik selanjutnya.